Kalau kita fokus di satu kategori, kita tahu produk apa yang bisa kita ambil cuannya lebih banyak. Ini ternyata produknya belum ada yang banyak yang jual. Kita tahu. Tapi kalau kita masuk ke kategori lain yang belum kita kuasai, kita cuma meraba-raba. Jangan lupa untuk follow ya Instagramnya Yohanes Lee, Instagramnya Sri Tom Botak. Lalu nanti kalian tinggal rangkum ya isi Instagram live kita pada malam hari ini. Lalu share di status atau di post ya. Tapi jangan lupa untuk tag kita berdua, share di status apa yang kalian pelajari dari obrolan kita pada malam hari ini. Dan topik kita hari ini seru banget. Topik kita apa ya? Lupa gue. Malu-maluin aja topiknya ya. Gimana? Apa topik kita gini? Gue beneran nanya nih. Beneran nanya ya. Bentar, gue lihat dulu ya. Gue juga lupa ini ya. Ini judulnya apa kemarin? Bagaimana menjadi om-om yang sukses. Ampun dah. Kayaknya yang om lu doang ya, bukan gue nih. Waduh, ngomongin umur gak enak nih gue, yang lebih tua di sini. Ya udah kita ganti sharing dengan trainer inilah ya, trainer seller. Ya udahlah gini aja lah ya, sharing dengan trainer seller. Oke, siap. Ya, mau trainer seller apa? Mau Lazada, Tokopedia, Shopee, bisa semua ya. Bisa kan? Bisa. Kita pakai ini dulu. Suaranya kecil soalnya. Oke, sip. Oke. Kita interview dulu orangnya ya. By the way, udah kayak gue ketinggian gue. Nah, ini pas. Sip. Lu udah jualan berapa lama ya, Om ya? Jualan kalau jualan online ya mula-mula ya tahun 2009. Tapi gabung di marketplace itu 2014. Ya, 2014 sih gabung di marketplace. Yang pertama ya tentu ini Lazada sih yang saya gabung. Itu sih. Tapi udah gitu. Jualan online udah dari 2009. Iya, 2009. Jualan apa tuh? Jualan di mana? Jualannya ya tentu pakai website, terus pakai Facebook. Ya kalau zaman dulu mah Facebook, BBM, apalagi coba Om. Ya kan? Di zaman-zaman itu kan kita bisanya cuma Facebook. Facebook kan waktu zaman itu bisa dibilang marketnya luar biasa sih ya. Kita post apa aja, orang ada yang chatting, ada yang ini, tanya harga, lalu lewat BBM, SMS, ya semua inilah yang bisa kita jadiin untuk komunikasi ya kita hadapi aja, ya kan? Nah, seperti itu. Jualannya itu dari pertama ada jualan mainan atau jualannya macam-macam dari dulu? Belum ketemu mainan? Enggak sih, waktu awal-awal itu awal-awal itu saya langsung mulai. Jadi 2009 itu bisa dibilang gue nyoba-nyoba. Gue lihat orang kok enak nih, mikirnya gini, kok enak ya? Kita kalau kerja di depan komputer, nanti kirim-kirim barang doang, duit datang katanya. Enak kan gitu kan? Kamu pikirnya gitu enak. Wah, enak nih. Duduk-duduk doang, ada di depan komputer, terus duit datang. Wah, enak banget. Apa ada gue kerja sama orang, kirim-kirim barang, ya gajian katanya. Gitu, ya kan? Nah, terus coba-coba, akhirnya, ya udah. Gue kan bisa dulunya nyoba nih, akhirnya belanja deh barang. Kita survei dulu, gua sama istri gua kan, survei, akhirnya kita survei beberapa barang kayaknya ya udah kita coba aja nih barang-barang gini nih. Gua ambil tuh gaji sebulan gua untuk belanja. Itu sebulan gaji gua 1,5 juta waktu itu 2009. Berarti dulu lu kerja sama orang 2009 tuh? Iya, kerja. Gaji lu 1,5 juta? Iya, 1,5. Mas serius lu? 2009 ya lumayan lah, 1,5 lah. Gaji gue lebih gede Om.
2009. Ya, 2009 lumayan lah. Juga segitu ya, cukup-cukup lah untuk kita kan. Berkeluarga aja cukup lah. Ya kan? Bisa. Cukup. Ya, gaji istri gue lebih gede sih, udah pasti. Gaji istri gue lebih gede waktu itu memang. Ya kan? Jadi gue ambil gaji gue 1,5 juta, gue belanja tuh barang gue bikin. Waktu itu kan ada yang jasa website kan ada juga ya sampai sekarang ya, dia bikin website, domain dan sebagainya kan, ada kan, kita tinggal upload. Gak laku gue gak laku sama sekali setahun. Jadi kita setahun itu gak laku sama sekali, bener-bener gak laku. Terus kita bingung, bener stres, ini barang mau diapain. Ini barang setahun kita coba nggak laku, terus mau diapain? Ya akhirnya ya udah, orang main di Facebook, ya udah kita post juga Facebook. Facebook kan juga nggak gitu gampang-gampang amat. Orang gue juga gaptek, gue sendiri gaptek, ya gue coba-coba lah. Ya nggak tahu gimana sih caranya. Ya udah post-post aja, nggak laku setahun. Mungkin tahun kedua akhirnya kita dapat orderan 1, seneng banget ya. Yang pasti apa yang gue lakuin, untungnya gue nggak putus sampai setahun itu gue nggak putus, dimana ya udah give up gitu loh. Ini nggak bisa menghasilkan, kayaknya ngomongan doang katanya gitu. Ya kan, kita pakai website nggak ada yang beli, lu bayangin aja setahun bro, setahun nggak ada yang beli. Ya untungnya gue masih dapat penghasilan dari gaji kan. Kalau enggak mati kita. Ya kan, setahun hampir putus asa. Yang pasti ya gue sama istri gue ya pasti yang lebih pesimis lah istilahnya. Lah gue orang yang lebih optimis. Ya kan, jadi sebenarnya beda pandangan. Wah ini nggak mungkin laku lah kalau kayak gini-gini doang, gimana lakunya coba. Tapi gue orang yang optimis, dimana gue cari tahu terus. Ya disitulah ya gue cari tahu, gue belajar dari ya segala macam lah, dari website, gue baca-baca, gue beli buku. Ini gimana sih caranya nih? Sebenarnya kalau orang jualan online itu, coba-coba di Facebook, BBM, sampai gue bisa waktu tahun kedua mulai berjualan. Laku 1 dari website. Dari website? Itu komunikasi dari website 1. Gue nggak tahu kenapa bisa kejual 1, ada orang yang beli. Ada yang beli, mungkin gue post. Barangnya barang mainan kantongan. Kantongan. Ini gue selalu cerita di kelas gue, ya. Selalu gue cerita nih, kalau gue bikin di kelas, gue selalu cerita, ya. Yeah. Ini barang itu awal-awal kita jualan, jadi kalau teman-teman di sini yang baru mulai, pasti itu blank. Sama kayak gue juga blank. Laku barang 1, bentuknya kantongan. Lu tahu kan mainan kantongan? Yang murah. Yeah. Yang murah, dapat orderan ke Padang. Bayangin ya. Gue bungkus tuh, asal bungkus aja, gue kirim sampai sana, SMS masuk, udah berapa hari kan, kurang 2-3 hari lah, 3-4 hari kan sampai ke Padang, barangnya pecah di sana, kebun binatang lah yang keluar dari SMS itu kan, kebun binatang semua keluar tuh, bla 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 bla, gue udah bingung, wow rugi lah beginilah, istri gue kan bilang rugi lah begini, memang kita rugi, temen ya, menurut gue, ini pengalaman gue sih, gue bilang, gue salah packing ya. Gimana sampai di sana pecah? Gue akan melakukan quality control juga kan. Jadi kan emang ya udah gue asal kirim aja sampai sana pecah. Akhirnya gue belajar. Ya udah kalau gitu gue refund aja deh semuanya, barangnya lu gak usah kembaliin, gue refund aja. Ya toh lu kembaliin juga udah pecah. Lagian kalau dia bohong sama gue juga nggak tahu sebenarnya pecah apa enggak. Bener nggak? Kan waktu itu nggak ada bisa foto-fotoan kita. Pakai GPRS, GPRS kan. Gak ada WA dulu kan. Ya kan, belum ada waktu itu ya, barulah berkembang ke BBM kan, BBM udah lumayan, kita bisa hemat nih foto-fotoan katanya, ya kan, seperti itu. Jadi pengalaman gue pertama ya itu barang gue kasih free, refund semua full gitu. Itu order pertama gue yang gagal. Udah pertama, udah seneng, gagal lagi, nggak jadi duit, rugi lagi gue bilang, ampun dah gue bilang gini. Kedua lebih parah lagi, jualnya ke temen. Kita kalau main kereta-keretaan, artinya jalannya ke depan kan? Iya kan? Kalau kita kereta baterai itu, kalau jalannya ke depan. Pas jual, keretanya jalan mundur. Kacau. Mantap. Lagi tuh, ya, jalannya jalan mundur. Wah, ini kacau, ini kacau. Jadi gitu. Jadi kalau jualan online itu bukannya kita, kalau banyak nih, kita ketemu seller, susah, gini, susah gitu.
menurut gue memang kalau kita mau langkah pertama itu memang susah. Kalau menurut gue sih gitu, langkah pertama itulah langkah yang paling susah. Kalau kita sudah adaptasi, maka kita akan lebih gampang. Bener nggak? Setuju nggak sama gue? Kalau kita mulai aja itu susah. Mulai, kita mau berjalan, kayak bayi kita mau merangkak berjalan, itu kan langkah awalnya kan susah banget. Kita takut-takut. Tapi kalau kita sudah adaptasi, kita sudah tahu cara mainnya, ya lama-lama kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Nah, itu sih yang gue lakuin. Selama ini ya memang gitu. Jadi, nggak pernah lah kita... gue orang yang optimis ya. Kalau ada satu hal, satu pekerjaan yang nggak kelar, gue mau cari tahu sampai kelar. Walaupun nanti gagal, nggak apa-apa. Pokoknya kenapa ini nggak bisa, gitu. Gue orang yang seperti itu. Gitu. Jadi, gue tetap aja cari tahu terus. Gitu sih, Om. Berarti ya, teman-teman nih, summary ya. Ini saya bantu summary buat teman-teman yang pengen dapetin bukunya saya ini Marketplace Marketing. Caranya teman-teman nanti kasih summary poin-poin yang teman-teman dapatkan dari pembicaraan dengan Om Sukses ini nih. Ini trainer seller Shopee, class trainer juga ya. Jadi jualannya dari tahun berapa? 2009. Jadi pengalamannya udah banyak ya. Jadi caranya kalian summary, nanti tag ya saya sama Yohanes Lee ya. Mention terus kalian summary aja yang kalian belajarin apa setelah Instagram Live ini selesai. Jadi pantengin sampai habis ya, karena banyak banget ilmu yang kita mau gali-gali nih malam ini ya. Nah, tadi jadi summary pertama tuh ya, Omnya ini udah jualan dari tahun 2009. Dia ngabisin gaji dia dulu 1,5 juta buat beli barang, di mana barang tersebut nggak ada yang laku, baru laku setahun kemudian, lakunya pun nyampe sana pecah ya. Jadi udah senang tapi ternyata boncos juga ya. Terus lakunya kedua, barangnya juga nggak di QC, keretanya jalan mundur ya, dia jualan mainan. Ini juga berarti ini menunjukkan kalau sebagai seller online yang paling penting dari kita adalah mental sebenarnya ya. Nah, seberapa kalian kuat ya, kalian udah pakai taruh modal 1 tahun nggak jualan sama sekali. Nah, ini si Om ini kuat ya, berarti dia mental pengusahanya dari dulu udah ada nih, mantap nih. Lanjut Om, lanjut. Saya bantu summary ini ya, bantu summary nanti. Ya, jadi memang kalau kita tahun kedua kita juga udah mulai ini ya, jualan udah mulai ada lah, walaupun nggak setiap hari ada ya. Udah mulai lancar lah ya, ada aja yang beli gitu loh, ada aja yang beli. Cuman ya mungkin kalau dalam sebulan tahun kedua tuh sebulan itu bisa dihitung lah, paling 10 lah, maksimal 10 ya. Tapi tetap kita tetap optimis lah. Apa yang kita lakuin, akhirnya kan kita ada BBM segala, dan itu mulai berkembang ya. Waktu awal-awal itu saya bener-bener nggak paham yang namanya BBM. Orang-orang sudah pakai BBM, gue masih pakai SMS. Bayangin. Ya. Jadi saya orang yang susah. Waduh, BBM susah. Apalagi gue mikirnya gini, kalau SMS kan orang mau beli pasti rata-rata kan dia bayar ngomong nih, dia SMS dia bayar, ya kan, kita bales kita bayar. Rata-rata kalau yang beli itu pakai SMS pasti jadilah, nggak mungkin lah dia nanya dia bayar, nggak mungkin tanya, ya kan, gitulah istilahnya, pasti gitu. Terus lama kemudian BBM kalau gue pikir ya kan kita bayar internet, ya kalau nggak pakai kita bayar bulanan ya, gue pikirnya gitu. Wah, rugi dong, kalau nggak pakai bayar terus gue bulanan. Kita kepikiran begitu ya. Ya, mumpung lah namanya juga, kita hitung-hitungan lah, masih salaryman kan. Ya kan, bayar dulu. Wih, ini bayar sebulan, kalau nggak pakai, berarti rugi dong gue nih. Iya kan? Nah, tapi mau nggak mau ya, orang-orang sudah mulai komunikasi pakai BBM dan segalanya. Kayak sekarang kan WA ya, seperti itu ya. Jadi, mau nggak mau ya kita harus berubah. Jadi akhirnya gue beli tuh BBM, BlackBerry Messenger tuh satu tuh dulu ya, untuk toko juga, dan itu udah lumayan. Akhirnya itu kan cuma punya 5.000 ya, dulu kan kalau nggak salah 5.000 ya, gue sampai kumpulin sampai 5, nggak bisa lagi, full contact sampai 5 gue bawa 5 BBM itu masih ada sampai sekarang. Gue nggak tahu ada yang mau terima nggak kalau gue jual. Masih ada ya, BBM itu masih ada ya, jadi teleponnya itu gue masih ada, gue simpen tuh nanti buat kenang-kenangan lah kita ya. Jadi BBM itu gue bawa-bawa tuh, kalau kita pergi gue bawa-bawa terus ya.
Jadi kalau orang-orang lihat gila ini orang bawa BBM, bawa ngapain balesin doang katanya. Kalau ada orderan kita balesin doang, padahal orderannya nggak seberapa kan, ya kan? Kita balesin juga gitu. Akhirnya sama gue bawa itu namanya buku. Kalau dulu ongkir itu dapat tuh dari JNE, gue minta dari ekspedisi. Fotokopiin dong gitu, fotokopiin buku kecil gitu. Mungkin Om juga punya lah, ya. Jadi kita bawa tuh buku ajaib itu. Kalau ada tanya ongkir, kita cek tuh di situ ya bukunya. Cek melulu, gile itu. Satu-satu kita cari ongkir Surabaya berapa sampai gua inget dulu. Surabaya 19.000 sampai sekarang. Nggak tahu kalau sekarang udah naik belum ya. Jarang lihat sekarang. Kalau dulu inget. Jadi kayak punya counter ekspedisi kita. Jadi inget, oh ini 19.000. Kalau ke sini 6.000 kalau nggak salah Jakarta dulu. Ya, Jabodetabek kalau nggak salah 6.000, seingat saya segitu. Oh 6.000, yang ekonomis 4.000 kalau nggak salah tuh. Ya, jadi masih ingat saya kalau kayak hitung-hitungan gitu ya. Jadi memang kita bawa-bawa gitu. Sebenarnya orderannya nggak banyak banget waktu itu ya. Masuklah kita ke 2014, kita kenal yang namanya marketplace. Ya, gua lihat orang-orang kok jualan di marketplace gitu loh. Marketplace itu waktu kita masuk ke Lazada, itu pun susah banget kan kalau dulu. Nggak semudah seperti di Tokped kayaknya ya, karena mereka perlu kita tanda tangan di atas materai. Iya, Lazada dulu kayak gitu ya, Lazada dulu gitu. Akhirnya gua pergi ke kantornya, gua bela-belain pergi ke kantornya, kita tanda tangan sesuai kontrak gini, apa kontraknya juga gua nggak baca, nggak tahu apa isinya, pokoknya dicapai materai minta KTP ya udah. Pokoknya bisa jualan, gue bilang, udah, trip. Gak mungkin lah, ya, karena mereka juga punya, dulu kan kita dicas fee ya, ada komisinya walau zaman-zaman dulu gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang marketplace kan udah mulai bersaing ya, mereka menurunkan fee-nya dan sebagainya, dan sekarang udah naik lagi, katanya ada juga fee-nya ya. Tapi, ya situlah ya, 2014 itu mulai dibilang marketplace itu enak banget. Enak banget, kenapa? Karena traffic-nya udah ada sebenarnya. Kita cuma ngolah doang tokonya. Kita cuma pasang toko, upload, ada yang beli. Kok enak banget? Gue lihat, enak banget nih. Apalagi dulu gue jualan, harganya itu kan dia minta komisi, gue kali 2 aja, kali 2, kali 3, laku, Om. Yang barang-barang 100.000, kita jual 300.000 juga laku dulu. Enak ya? Pernah ngerasain mungkin, Om ya? Tapi orderannya nggak sebanyak sekarang. Iya, benar. Orderan dikit, tapi tuannya gede dulu. Iya, memang sehari paling-paling kalau di marketplace kayak Lazada itu dulu 10, 20 udah bagus banget itu. Udah bagus banget, ya kan? Iya. Akhirnya ya 2014, 2015 lah, zaman itu 30 aja udah banyak banget. Ya gue ingat banget, karyawan gue bilang 30 banyak banget katanya. Banyak banget ya, 30 ya. 30 orderan banyak ya, tapi enak kan cuannya? Gue bilang, enak kan cuannya ini, ya kan? Akhirnya masuklah 2015, udah mulai tuh seller-seller kan dia mulai kebuka kan, 2015, 2016, 2017 udah mulai kebuka, tapi nggak sebanyak sekarang. Ya, jujur aja nggak sebanyak sekarang ya. Puncaknya memang waktu itu saya di 2016-17 seperti itu, bisa dibilang puncaknya kita mendapat orderan yang paling banyak lah, ya. Ya bisa dibilang seperti itu ya. Mungkin seller, saya bilang, mungkin seller juga belum terlalu banyak sama sekarang, ya. Ya jujur aja marketplace kan udah banyak banget, udah seller juga pada bergabung berjualan, dan sekarang ini orang yang berjualan di marketplace bisa dibilang katanya perang-perangan harga, ya. Tapi untungnya mungkin kayak saya sama Om nih, bukan di zona perang harga lagi sekarang. Malah kita udah nyaman di mana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Kita sudah tahu, ya kan? Kita sudah tahu cara bermainnya, lalu kita cuma memberikan pelayanan yang terbaik, pengalaman kita gimana, apa yang mereka mau, kita tawarkan ke mereka. Tapi untuk seller-seller yang sekarang, prinsipnya mereka cuma masuk bahwa, wah, gue ini marketnya ini market perang harga, barang pasti hancur-hancuran. Menurut gue sih enggak sih. Menurut saya sih, ya memang di marketplace ini, market orang mencari barang murah lebih banyak daripada market orang mencari kualitas. Setuju nggak? Iya kan? Pasarnya orang mencari barang murah pasti lebih banyak. Itu nggak bisa. Di mana-mana di seluruh dunia pasti begitu. Lu mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di China, pasti seorang begitu. Tapi orang yang mencari kualitas itu jarang. Ada marketnya sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau gua lebih ke menjual ke kualitas ya, kualitas lalu pelayanan dan sebagainya.
ya supaya kita juga nggak, ya ngapain, kalau menurut gua ngapain kita sih perang-perangan harga lah, toh kita berjualan juga mau mengambil untung. Ya kalau kita bisa jualan cuan 100.000 jadi 300.000, 400.000, mau nggak? Kan kita mau juga, ya kan? Ya, saya pernah jualan mobilan aki ya dulu ya, coba-coba kan. Itu aki, kalau nggak pakai kayak korek-korek ini terus keluar aki gitu ya? mobil aki itu mah daki, ya kan? Jadi aki itu kan kita nggak boleh kirim. Tapi waktu itu gue dapat orderan Jabodetabek. Oh enggak. Waktu saat itu bisa kita pakai JNE. Ya, kalau di Lazada kan kita bisa pakai JNE itu dulu. Belum Lex kan. Waktu awal-awal itu kan kita masih input yang namanya input resi. Kalau kita sudah kirim, kita input resi, lalu mereka update status, lalu delivered. Ya masih manual banget lah, ya. Nggak seperti sekarang otomatis semua kan. Ada cashless dan sebagainya. Kalau dulu kan masih kita input, kita dapat orderan, kita mau kirim kemana, pakai JNE tracking atau JNE reguler kan bisa. Ya jadi kalau mau mobilan seperti yang mungkin baterai gitu kan sekarang nggak bisa tuh naik udara kan. Ya kita pakai tracking ya, kita bisa kirim. Nah waktu itu memang gitu. Itu dapat itu orderan 7 juta tuh Om. Saya lupa kirimnya kemana, bukan Jabodetabek tapi luar pulau kayaknya. Kalimantan atau mana itu 7 juta. Barang mobil aki gue 7 juta. Kalau gue jual di website gue sendiri, itu cuma 2 juta. Dan itu gue sampai kaget. Ini orang tetap ada yang mau beli loh. Dengan harga segini. Itu kan luar biasa sebenarnya. Marketnya ada. Berarti kan yang gue lihat bahwa marketplace ini mereka sudah jangkau kemana-mana. Yeah. Ya, sedangkan website kita itu baru seputar kita komplek kita doang gitu loh. Ya, sebenarnya market di luar itu ada. Ya, market di luar itu di luar kita ada. Coba kita nggak bisa menjangkau mereka. Ya, sebenarnya kan seperti itu. Dan marketplace itu, nah makanya yang gue bilang udah enak banget karena trafficnya itu dari mana-mana sudah tahu. Jadi kita sebenarnya kita post kalau mereka nggak ada barang di daerah dia, ya mereka bakal beli. Menurut gue sih itu. Kalau kita di website kita kan ya kita nggak bisa duitnya nggak berseri ya. Kalau marketplace ya gue udah bilang bisa diakui duit mereka bisa dibilang nggak berseri ya. Kalau kita masih berseri lah ya, kita nggak bakar-bakaran duit untuk datengin traffic ya. Kita mau iklan di Facebook pun mahal banget ya. Kalau menurut gue mahal banget ya, per klik per bayarnya itu mahal banget lah ya. Gue pernah nyobain soalnya ya kan, itu mahal. Makanya gue bilang marketplace itu adalah wadahnya di mana traffic itu sudah ada. Jadi teman-teman di sini kalau jualan di marketplace bukannya ini, tapi kita memanfaatkan traffic yang ada bagaimana menjadi penjualan. Kan seperti itu. Ya. Nah, seperti itu sih. Oh, jadi awal-awalnya memang orderannya tuh nggak sebanyak sekarang secara paket ya. Tapi dulu itu jualan satu barang aja kayak tadi mobil aki bisa langsung untungnya lebih dari 5 juta ya. Satu. Iya, enak deh. Dulu. Dulu. Kalau sekarang jangan harap deh. Kalau sekarang jangan harap dah. Supply demand, ya kan? Jadi ya, yang jualan itu nggak banyak. Bahkan sekarang kalau gue mau nyari, gue nggak tahu mobil aki cari di mana ya misalnya ya. Tapi sekarang sih kita tinggal search di Topet, di Shopee, di Lazada. Iya. Jualan banyak. Cuma zaman dulu di kota mereka nggak ada. Mesti cari di mana? Gede, Jakarta, Surabaya gitu kan, Medan. Jadi mereka harus nyari kota, ya mereka cari di online, ya ketemu gitu ya. Jadi bisa banget dimanfaatin. Tapi menurut gua sekarang pun sebenarnya banyak barang yang kayak gitu, barang jackpot istilahnya, yang siap ditemukan oleh teman-teman. Ya mungkin kamu tak ada nih sumbernya nih barang ini, yang nyari nggak banyak. Ya, yang nyari sedikit, ya kan? Soalnya kalau nyari banyak pasti udah ada di marketplace. Ya, nggak banyak, ya kan? Sekarang betul. Barang mana sih yang ada di marketplace kan? Hampir semua barang ada lah ya, tapi nggak semuanya. Saya percaya, soalnya pasti ada nih. Nah, teman-teman tugasnya nih nyari barang-barang yang belum dijual. Ya, biasa dari pengalaman sendiri nih, gue mau cari barang ini nggak ada. Ya, ternyata gue tahu nih. Ada nih suppliernya di offline. Nah, kita online kan. Nah, biasanya tuh
cuannya masih tebel kayak gitu, soalnya nggak ada saingan. Ya, betul. Ya. Jadi gini, kalau saran saya ya, biasanya kita fokus aja di kategorinya masing-masing. Nah, kalau kita fokus di kategorinya, ya fokus dulu. Kita kalau lihat orang, wih mereka rame lu, ini nggak ada yang jual lu. Belum tentu kita bisa jualan. Gue yakin. Karena saya sudah coba, pertama, saya kan coba ya. Pertama saya jualan mainan, kedua saya coba di pakaian bayi ya, pakaian anak bayi. Ya kita coba, ya waktu itu mainan dulu, pakaian bayi, nggak jalan sama sekali ya. Itu bisa dibilang sale lah ya, cuci gudang kemarin ya. Gue cuci gudang semua, nggak tahu, pokoknya semua pukul rata aja. Udah enak gue lihat ya. Itu barang udah enak. Udah enak pokoknya. Pokoknya sell aja, udah nggak mau lihat pokoknya. Daripada gue lihat di gudang, mendingan dilihat aja di rekening ya. Ya kan? Benar. Pokoknya udah gue sell. Ya, jadi intinya gini, kalau kita fokus di satu kategori, kita tahu produk apa yang bisa kita ambil cuannya lebih banyak. Ini ternyata produknya belum ada yang banyak yang jual, kita tahu. Tapi kalau kita masuk ke kategori lain yang belum kita kuasai, kita cuma meraba-raba. Ya kan? Kita meraba-raba, akhirnya kita nggak bisa menentukan harganya. Ini sebenarnya harganya berapa sih? Seperti ginilah, Om kan jualan payung. Saya kalau mau jualan payung, saya juga bingung. Payung kan semua sama. Ini mau gue hargain berapa? Gue cuma lihat aja di marketplace, oh rata-rata misalnya jualnya Bango atau Noban, oh cuma segini. Padahal mungkin payungnya Om lebih ada kualitas yang berbeda, ada keunggulan ya, yang bisa menjual lebih mahal. Ya kan gue nggak tahu. Gue cuma bisa lihat, oh ternyata produknya cuma gini. Ini kan harganya cuma 15.000, ya jualan segini doang. Ya seperti itu ya. Jadi kayak gue jualan mainan, gue tahu produk gue ini lebih bahannya bagus. Berarti gue bisa ngambil untung lebih besar. Karena orang-orang itu yang jualan murah, bahannya jelek. Seperti itu, misalnya ya. Gue kan lebih menjual kualitas ya. Jadi seperti itu. Jadi gue bisa lebih jual lebih mahal. Orang nggak punya kok barang seperti gue. Kita fokus ke kategori sendiri-sendiri gitu. Kalau nggak fokus ya kita meraba-raba ke kategori lain. Nggak mungkin. Ya karena gue udah nyoba. Jadi teman-teman ini kita udah trial and error nih kita. Trial and error. Jadi sebaiknya kita fokus aja. Fokus dan kembangkan dulu. Gitu. Ini kayak kelewatan sesuatu nih. Lu kan mulai dari 2009. Jualan di Lazada 2014. Lu resign dari kerjaan kantoran kapan? Sorry Om. Suaranya putus-putus nih. Oke. Bentar. Halo. Ya. Suaranya keputus nih. Sorry. Udah. Gimana? Aman ya. Oke. Nah, lu kan dari 2009 kan jualan online, kan masih kerja kantoran tuh ya. Terus 2014 baru jualan di marketplace di Lazada. Nah, lu resign-nya kapan? Gua resign-nya ya 2000. Gue resign kapan sampai gue lupa, paling sekitar 2012 gitu. Oh berarti waktu 2012 gue udah full time jualan online tuh? Ya udah jualan online, udah full time. Ya kalau udah jalan ya udah berani kan? Ya pendapat penghasilannya kan lebih besar dari gaji gue saat itu. Ya kan, kalau kita dapat 2 juta kan lebih gede daripada. Ya kalau kita kan gini. Kita nggak bisa fokus di 2 job. Menurut gue gitu ya. Kalau gue orangnya gitu. Gue nggak tahu ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang multitasking ya. Bisa fokus di 2 job. Tapi gue nggak bisa. Kalau gue sendiri, gue pribadi nggak bisa fokus di dua multitasking ya. Jadi gue harus fokus di sini. Itu kan berbeda. Ya, berbeda. Apalagi kalau teman-teman bilang di sini jualan online itu hanya part-time. Itu bukan, menurut gue bukan part-time. Buktinya sekarang gue tiap pagi bangun, liatin laptop. Liatin sales center. tiap hari kan. Jadi bukan part-time. Kalau kita fokusin, itu bisa menjadi penghasilan yang benar-benar penghasilan yang cukup lah ya. Bisa bahkan lebih dari cukup. Gitu. Ya, lebih dari cukup untuk hidup kita kan. Ya, jadi gini, kita nggak bisa fokus di dua job. Sebenarnya sih gitu ya. Kalau kita nggak fokus, ya bisa-bisa kita bubar. Ya, karena online itu perkembangannya cepat banget. Kita lihat aja di marketplace. Fitur-fitur itu nambah terus. Gue juga nggak tahu ya. Dari sejak Lazada, Shopee, Tokped, itu kan nambah terus ya fiturnya. Sampai kita belajar terus. Ya, sampai-sampai ada orang kadang-kadang seller lebih tahu daripada kita. Bener ya?
Saya Om, ini gimana nih? Oh, ini gimana? Yang mana sih fiturnya? Ini udah ada. Oh, baru ya? Baru mau belajar. Oh, baru ya? Oh iya. Ya kadang-kadang kan gitu, kita nggak tahu. Jadi memang perubahan itu cepat banget. Jadi kita harus ngikutin terus kok. Ngikutin terus. Memang kita nggak bisa ngikutin 100%, tapi minimal, nih kalau saran saya teman-teman di sini, minimal kita harus mengikuti flow-nya marketplace. Mereka ke arah mana? Mereka ada perkembangan apa, kita ikuti aja. Ya, kalau mereka meluncurkan sesuatu fitur, artinya fitur itu sebenarnya sudah mereka riset bahwa fitur ini berguna. Nggak mungkin dong mereka meluncurkan satu fitur, tapi ini cuma untuk iseng-iseng doang. Ngapain? Ya kan, nggak ada gunanya. Nah, sebenarnya mereka meluncurkan fitur pasti ada gunanya. Buat apa sih gitu? Ya kan? Sebenarnya kebutuhannya untuk apa? Nah, itu kita gunain fitur itu. Menurut gue itu. Jadi, ya kan? Terus belajar ya Om ya? Dan kita sangat terus belajar. Komunitas seller Betul. Kan ya? Ya, komunitas itu bantu banget. Ya. Dulu gue 2000, kita bentuk komunitas di Lazada itu tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah ya. Nah, gue kenal juga dari grup komunitas. WhatsApp. Komunitas Lazada kan yang 2017 itu. Ya, betul. Terus gue ngajak dia dari ini, dia nggak mau, sombong dia. Sombong banget dia, nggak mau nih, teman-teman nih. Nggak mau dia. Gue ngajak tuh waktu itu. Jadi untuk jadi salah satu ketua di Tangerang kan, nggak mau dia. Aduh. Ya, jadi komunitas penting banget sih. Sebenarnya komunitas, orang bilang komunitas ini gimana ya, kita banyak teman tapi kadang-kadang banyak hantunya juga, kadang orang-orang bilang ya. Wah, kita cuma dibocor-bocorin doang cara-caranya. Menurut gua enggak ya. Ya nggak tahu lah kalau menurut saya sih enggak ya. Menurut saya sih komunitas itu di mana saya ketemu banyak-banyak teman yang mau sharing lebih banyak juga. Yeah. Orang yang nggak mau sharing itu biasanya jarang datang ke komunitas. Benar. Mereka lebih mendiam diri di rumah. Takut ya. Makanya saya ketemu, misalkan saya ketemu Om Botak, ya, terus ada Deddy Lim, ya, kemarin saya ketemu juga. Waktu itu kita ketemu juga di sana. Terus dulu ada beberapa city leader lah, kita ketemu. Terus teman-teman juga, teman-teman Jakarta, ya, kita ketemu. Ternyata mereka jualannya lebih hebat loh di marketplace daripada kita. Dan mereka mau sharing, oh ternyata gini caranya. Nah, gitu kan kita dapat ilmu juga. Ya, akhirnya kita saling sharing. Gitu. Ya, kita beberapa kali. Dan saya merasa nggak ada masalah sih dengan itu, karena kalau kita memang kita bekerja difokusin di kategori kita masing-masing, walaupun kategori kita sama, mungkin kita punya cara yang berbeda untuk berjualan, ya, cara yang berbeda lah, ya. Menurut gua ya begitu. Kalau kayak saya lebih ke kualitas. Saya banyak kompetitor pasti ada. Saya lihat ternyata produknya hampir 90% berbeda, hanya 10% yang sama, gitu. Hampir gitu ya, walaupun sama pun mungkin mereka tidak bisa persis copy kayak saya jualan seperti itu ya. Ya misalnya kita memberikan pelayanan yang lebih baik kepada customer kan taunya ini seperti itu ya. Jadi menurut gue komunitas itu penting ya. Kalau kita berjualan di online, komunitas itu penting, bukan di online saja tapi di mana-mana. Coba deh Om lihat dari komunitas, kalau saya kemarin lihat itu, saya nggak tahu kenapa di Telegram saya ada yang masukin Forex. Saya juga bingung, kenapa nih? Banyak ada dua lagi. Lah, banyak itu ditambah-tambahin. Lah. Iya, maksud saya gini, semua orang butuh komunitas, butuh grup untuk sharing, karena otak kita ini terbatas. Otak kita ini terbatas kan. Jadi otak kita ini terbatas, kita perlu sharing kemana-mana. Bener, kadang-kadang gini, kita kalau di komunitas, kadang-kadang kita punya ide sesuatu langsung muncul, bener nggak? Kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol nih, ada sesuatu nih, oh iya bener juga nih kata orang ini, oh iya bener nih, nah, terus kita gabungkan dengan pikiran kita gimana supaya kita bisa terapkan, kan gitu. Kalau kita sendiri doang, arahnya ya gitu-gitu doang, nggak kemana-mana, ya gini doang, nggak kemana-mana, orang kita terbatas, buat aja kita butuh teman-teman yang mungkin yang ingin sharing, dan kita cerita-cerita gimana kan, supaya kita lebih open minded lah, lebih semua kita terima gitu. Menurut gue sih itu. Ya. Yang ini banyak banget ya. Istilahnya poin-poin penting yang tadi tuh udah di sharing ya. Dan sekali lagi teman-teman yang pengen dapetin
buku marketplace marketing ya, jangan lupa untuk dicatat summary-nya ya, nanti teman-teman bisa tonton ulang juga. Saya share di YouTube, jadi teman-teman di YouTube nanti dapat kesempatan juga yang sama ya, boleh tulis di komen, nanti yang like-nya paling banyak itu yang nanti kita perhitungkan buat dapetin buku gratis dari Om Botak. Ya juga ini kalau di Instagram boleh di-share, jangan lupa follow Cerita Om Botak sama Yohanes Lee, supaya kalian bisa mention di Instagram Story poin-poin apa yang kalian pelajari dari sini. Nah, kembali lagi, komunitas penting ya. Dan sekarang cara yang mendapatkan komunitas, teman-teman kan banyak yang nanya ya. Memang sekarang nggak seasik dulu lagi ketika kita bisa kopdar ya Om ya. Dulu kan kita di WhatsApp sering, terus kadang-kadang kopdar. Nah, kopdar itu human touch-nya itu penting karena ya kita kayak gini kan, walaupun sekarang lebih seringnya di dunia maya ya, tapi kan dulunya pernah ketemu gitu kan. Oh ini Yohanes kayak gini ya segala macam. Nah itu kan saya rasa perlu minimal ketemu sekali ya. Abis itu baru kita di virtual tuh baru lebih nyambung gitu ya, di grup WhatsApp atau di mana lebih nyambung. Cuma sekarang betul. Ya. Iya, makanya gue kangen banget nih kalau ada kumpul-kumpul nih. Ya kan, apalagi kumpul-kumpul ke teman-teman lama kan. Wah, itu. Karena gini ya, kalau kita namanya kita manusia, kalau kita nggak ketemu orang itu impossible lah. Kita mau lewat virtual Zoom dan sebagainya ya, itu cuman gimana ya? Menurut gue nggak bisa lah kita punyai rasa manusianya. Ya apalagi apalagi di kelas ya Om juga ngajar kan. Kelas kita liatin Zoom, kita ngomong sendiri. Ngomong aja. Kalau pikir-pikir kita kayak orang bego ya, ngomong sendiri ya. Ya kan? Kita kayak orang bego. Kita ngomong sendiri di depan laptop ya kan. Apa itu semuanya pada tutupin kamera. Kita tulisan kata-kata doang ya. Aduh ini ya. Mau nggak mau kita tetap aja pede ya. Ngomong aja di laptop nih. Nggak tahu ngomong apa tadi ya. Nah ya memang beda ya. Kalau kita ketemu orang lebih asik lah. Pasti lebih asik ya. Apalagi kalau kita cuma chit-chat aja nih, ketemu orang, itu bisa 2-3 jam juga nggak kerasa. Tapi kalau kita chit-chat di Zoom, itu 1 jam aja udah kerasa, lama banget ya. Bener kan? Iya, lama. Iya kan? Bener. Kalau gitu, balik lagi nih ke materi utama kita ya. Menurut Om nih ya, dari pengalamannya udah, dari 2009 berarti udah 12 tahun jualan online ya. Apa sih syarat-syarat untuk jadi sukses, atau apa sih ciri-ciri seller online yang sukses? Kalau dari kacamata Om nih. Syaratnya cuma 2 dah. Optimis sama kepo. Optimis ya kepo, pasti cari tahu terus. Ya, seperti itu. Syaratnya itu doang. Kalau lu orang males cari tahu, ya udah nggak usah jualan online. Gitu aja. Ya, jadi ada apa? Salah sedikit, males udah, gua nggak mau lagi. Salah coba, udah nggak mau lagi. Dicoba aja nggak mau. Udah nggak usah jualan online, gitu ya. Jadi syaratnya cuma itu. Lu orang harus kepo. Keponya dalam arti bukan kepo terganggu tetangga ya. Kepo dalamnya cari tahu nih problemnya apa. Ini kenapa kita gagal? Ya, kenapa kita gagal? Kita cari solusinya. Kalau ini gagal berarti ada solusinya. Nah, kalau sudah ketemu solusinya, kembangin lagi. Ini proses kedua. Ini kenapa nih? Ya, seperti itu. Ya, jadi targetnya seperti itu. Nah, misalkan kita targetnya optimis, kita mau membeli sepeda. Ya, waktu kita udah dapat sepeda. Nah, sepeda kita udah dapat, besok kita targetin lagi menjadi motor. Motor kita udah dapat, besok dapetin mobil. Ya, seperti itu. Jadi, sama aja. Kita kalau jualan online, kita nggak mau coba dengan usaha kita, ya otomatis ya tutup aja udah tokonya. Kalau orang nggak mau gagal ya tutup aja, gitu ya. Saya tuh pernah gagal, Om Botak juga pernah gagal, pasti kan kita nyoba-nyoba nggak mungkin kok. Waktu kita coba upload pertama pasti kita gagal. Pertama, kok jelek banget ya? Kok ini kenapa nih? Ini kenapa? Apalagi dulu kita nggak tahu yang namanya kata kunci ya. Kalau sekarang kan ibaratnya semua orang sudah tahu. Ya tapi kata kunci itu dulu memang kita di Google ya. Google itu paling ini. Tapi kalau dulu di marketplace mana ada sih orang paham kata kunci? Yakin banget orang dulu kita upload aja laku, tulis apa aja laku pokoknya. Iya kan, judulnya tulis apa aja laku pokoknya. Tinggal upload, pokoknya nanti marketplace tinggal boosting ke atas laku katanya. Kalau sekarang, teman-teman kalau nggak ada yang paham namanya kata kunci, ya belajar dulu. Itu di bukunya ada tuh kayaknya. Belajar dulu ya.
Iya, itu. Nah, kepo. Yang penting kepo. Iya, kepo untuk cari tahu ya, bukan gangguin tetangga ya, teman-teman ya. Pokoknya kepo cari tahu, kenapa problem toko saya seperti ini? Kenapa saya nggak bisa seperti ini? Berarti ada sesuatu yang kurang. Pasti ada yang kurang, ya. Kurang, jadi kita belajar lagi, oh ternyata harus gini, ya. Jujur aja, waktu saya dari Lazada ke Lazada, saya belum buka di Shopee. Ya, akhirnya saya buka toko di Shopee, nggak semudah itu. Ya, mungkin teman-teman yang tahu saya, nggak semudah itu. Di Shopee, waktu saya upload, nggak bisa rame. Kok nggak bisa rame seperti Lazada? Berarti ada cara main yang berbeda. Tapi saya tetap belajar. Oh, tanya orang, ya. Tanya orang itu, oh ini caranya gimana sih? Oh, caranya gimana sih? Oh, gue praktekin. Oh, salah. Oh, salah. Ternyata sampai sekarang ya lumayan, jadinya ada, orderan lancar, sampai sekarang jadi ada. Kayak di Tokped juga seperti itu ya. Tokped itu. Jujur, waktu itu saya lebih fokus ke Lazada doang. Marketplace yang saya pegang ya, mayoritas yang di sana. Akhirnya saya buka mengembangkan di marketplace lain. Akhirnya saya belajar dari situ, oh ternyata cara mainnya begini. Cara mainnya gini. Ya, jadi teman-teman di sini, jangan sampai udah upload nggak laku, ya udah tutup. Nggak laku. Nggak laku kenapa? Nah, coba cari tahu. Kenapa nggak laku? Nah, cari tahu. Tuh, makanya pentingnya kita kumpul di komunitas. Mungkin di komunitas itu, kamu caranya gimana sih? Oh, kamu nggak bisa gini, kamu harus gini. Nah, kita dapat ide-ide. Terus kita cari tahu. Ya, ikutlah pelatihan-pelatihan ya. Mungkin kita dapat dari situ insight-insight. Oh, ternyata gini. Kita coba loh, orang kita coba juga nggak akan meledak kok. Ya kan, laptopnya nggak meledak kok. Coba-coba aja, paling-paling nggak ada yang beli kok. Nggak apa-apa. Kalau berhasil, ada yang beli. Ya gitu aja. Nggak mungkin meledak, jadi nggak mungkin rugi. Gitu ya. Tenang aja, jadi berani mencoba, kepo aja, cari tahu. Cari tahu. Nah, seperti itu. Berarti dua rasa itu akan membuat kita, dua sifat itu akan membuat kita bisa survive ya, dalam waktu yang lama ya. Karena kan butuh sesuatu yang lebih ya. Dan perjalanan ini kita pasti udah lihat banyak seller-seller yang kita kenal, yang sekarang udah nggak berjualan online lagi. Karena berasa di online tuh nggak menghasilkan, mereka udah patah semangat duluan, akhirnya mereka ganti profesi dan lain-lain ya, dan seringkali kita lihat seller yang mindsetnya berasa, aduh susah ya jualan online harus harganya paling murah, begitu ada seller lain yang anjurin harga dia udah bete duluan dan akhirnya dia kayaknya udah patah semangat duluan, atau ada temannya jual barang yang sama dia udah bete duluan gitu ya, marah-marah di grup. Ya, banyak sih yang kalau dari pengalaman saya tuh lihatnya tuh udah banyak seller-seller yang gugur di tengah jalan gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau ada yang kayak, ya emang virusnya itu yang cuman harga ya, virus yang mengganggu kita itu ya, mengganggu kita yang membuat kita down itu memang harga. Kompetitor, turunin harga, kita jadinya kayak perang harga ya, perang-perangan tapi kita nggak ada pelurunya ya susah juga. Ya orang itu kita kan juga nggak tahu ya, seperti orang yang perang harga itu modalnya banyak, dia nggak peduli banget, pokoknya barang dia keluar aja, bisa aja kan. Modal dia gede, ya tenang aja. Nah, kalau kita pemain-pemain yang modalnya mungkin terbatas ya, kita nggak mungkin ikutin step dia. Itu kita sama aja kita pergi ke medan perang, kita nggak bawa senjata. Ngapain? Lu nggak bawa peluru, lu mau perang. Lu nggak bawa peluru, tapi lu mau perang. Itu gimana caranya? Lu mati duluan pasti. Ya kan? Nah, akhirnya kita harus cari solusi. Supaya kita nggak lewat masuk ke daerah dia, ke zona dia, kita harus gimana? Kita harus ngakalin gimana? Nah, itu lu harus cari tahu. Di masing-masing kategori pasti ada kelebihan, kekurangannya. Ya. Mungkin dari biasanya, kalau pengalaman saya, yang orang berjualan dari sisi harga, mereka nggak peduli dengan kontennya. Ya. Orang yang biasanya perang-perangan harga, pokoknya harganya paling murah, mereka nggak peduli dengan kontennya. Pokoknya asal-asal upload, bagus, jual. Nggak peduli dengan fotonya bagus apa jelek, pokoknya harga gua termurah. Marketnya memang ada, seperti saya bilang, marketnya ada. Orang yang nggak peduli dengan konten, hanya fokus kepada produk sama harganya aja, ada, sebenarnya ada. Tapi pasti lebih banyak daripada orang yang mencari kualitas, konten-konten, lebih percaya gitu. Pasti, ya. Tergantung teman-teman, mau masuk ke daerah mana, ya. Lo orang mau masuk ke market yang mana? Kalau saya sih nggak mungkin market yang perang-perang harga. Modal saya terbatas, ya. Saya lebih pakai
ke skala modal terbatas juga gue maunya untung lebih gede daripada untung kecil-kecil ya. Gue maunya kerja sedikit untungnya gede ya. Sedikit untungnya gede. Jadi saya lebih pilih ke kualitas gitu, ke kualitas aja. Kalau produknya ini lebih bagus, kita bisa jual ke orang-orang yang mencari kualitas, kenapa enggak? Gitu toh. Dan kalau kita gini, sekarang kita yakin nggak dengan produk kita bagus? Kalau lu orang nggak yakin, ngapain lu orang jualan? Produk gue jelek. Terus gue gimana? Ya nggak usah jualin. Lu harus yakin dengan produk lu. Produk lu itu bagus. Kayak, Om, yakin dengan payungnya. Yang gue paling bagus. Pokoknya gue mau jual ini 100.000. Peduli amat orang jual 15.000. Gue yakin dengan produk gue. Ya udah, gue jual dengan harga segitu. Ya kan? Nah, balik lagi, harga mungkin tergantung ya. Kita harus lihat juga. Mungkin kalau sekarang kita nggak bisa yang namanya kali 2, kali 3. Ada beberapa produk mungkin masih bisa. Tapi kita minimal, kalau saya selalu bilang di kelas ini, minimal orang jualan itu harus ada marginnya. Apalagi margin itu minim 30%. Itu paling minim untuk berjualan di marketplace. Selalu saya bilang ke teman-teman di sini, teman-teman seller, bahwa kenapa sih 30%? 30% dari harga jual ya. Dari harga jual, bukan dari modal. Jadi kita perlu namanya operational cost. Terus sekarang marketplace juga ada fee-nya. Ya, kita tahu fee-nya kalau di Tokped mungkin sekitar berapa ya? Katakanlah rata-rata 5%. Semuanya 5% rata-rata. Malah lebih ya. Lebih ya. Shopee udah lebih. Kalau kita ngambilin program-program cashback, program gratis ongkir kan lebih. Bisa sampai 7 ya. Terus Lazada yang dibilang 1,8, tapi kan ada embel-embelnya juga ya. Ada embel-embelnya seperti voucher, terus ada nanti program-program lainnya. Ya, pasti ada ya. Kita pahami bahwa marketplace ya nggak mungkin kasih lo orang lapak gratis lama-lama. Gue juga perlu hidup, gue perlu hidup. Gue kasih lu lapak, gue udah bawa traffic, lu kasih gue fee dikit lah, ya supaya lapak ini hidup katanya. Jangan-jangan nanti mati di tengah jalan kan kita amsyong juga kan, kita udah bangun, ya kan? Seperti itu. Jadi itu kita perlu hitung potongan itu, operational cost dan lain-lain. Nah gitu masih ada sisa sedikit. Kalau kita ambil terlalu sedikit, saya nggak tahu cara hitung mereka gimana. Saya nggak paham itu. Ada yang ambil, saya lihat, saya nggak tahu ya, mungkin modal mereka lebih murah dan sebagainya, gue nggak tahu. Tapi kalau orang yang ngambil margin, saya cuma ngambil 5% doang. Lu sudah dipotong-potong, lu bayar gaji orang gimana? Bingung gue juga. Ya, cara hitung kalkulatornya gue nggak tahu. Kalkulator gue belum nemu tuh cara hitungnya. Ya kan? Jadi itu sih, menurut gue, kalau teman-teman sebaiknya kita masuk ke zona yang lebih sehat lah, yang artinya kita compete di mana lebih ke pelayanan ya, lebih ke kualitas produk gitu ya, kita lebih percaya dengan produk kita ya, kita lebih percaya produk kita lebih bagus. Makanya itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar kan, produk boleh sama tapi brand mereka bilang produk gua nomor 1. Mana ada sih brand mereka bilang gua nomor 2? Semua pasti bilang brand gua nomor 1 karena mereka yakin kan produk mereka lebih bagus, walaupun nanti kita beli nggak bagus-bagus banget kok, tapi mereka punya optimis bahwa produk gua lebih laku, lebih bagus daripada lu gitu. Seperti itu teman-teman. Nah ini sebenarnya menarik banget ya, karena dari pembicaraan kita hari ini kan kita melihat dari perjalanan seorang Johannes Lee ya, sampai sekarang bisa jualan sudah 12 tahun lamanya karena dia ngambil margin yang cukup. Ya, kalau zaman dulunya itu bisa perkalian 2, perkalian 3. Ini maksudnya perkalian ini gini ya, teman-teman, bagi yang nggak paham istilah perkalian ini, misalnya modalnya 10.000. Kalau kali 2 jadi 20.000 jualnya. Ya, kali 3 30.000. Demikian ya. Jadi ini namanya konsep perkalian ya. Biasanya kalau barang-barang yang di mall itu perkaliannya bisa kali 4 sampai kali 10 gitu, supaya bisa masuk ke mall, karena mall potongannya tuh tinggi sekali kan, sewa dan lain-lain ya. Jadi perkalian ini namanya konsep perkalian. Nah kalau sekarang kita tadi masuk ke konsep margin ya, cara ngitung marginnya pun harus benar ya. Nggak bisa margin itu dihitung dari harga modal, tapi margin dihitung dari harga jual, gitu ya Om ya. Ya betul, supaya lebih gampang kita hitungnya nanti, ya kan? Jadi bukan ditambah, tapi dibagi, ya kan? Ya, betul. Ya. Betul. Nah, kalau yang belum tahu cara ngitung harga dengan margin itu ya, gimana sih caranya dibagi bukan ditambah? Nah, berarti teman-teman belum pernah ngikut kelasnya Johannes atau kelasnya Om Botak, karena kita ngajar itu hal yang basic banget.
Ya itu basic, itu basic dari pedagang. Ya, karena kalau salah hitung harga, pahit nanti ujungnya, ya, karena potongannya banyak sekali sekarang, teman-teman. Ya, jadi kita di sini dua-duanya sebenarnya agak sama alirannya. Kita aliran yang lebih baik jualannya sedikit, tapi untungnya cukup buat hidup, daripada lu jualannya kelihatannya rame, kelihatannya untungnya gede, paketnya banyak setiap hari, orang muji-muji, wih rame lu, segala macem. Tahun depan lu udah gak ada lagi. Ya, karena marginnya tipis banget ya. Sekali salah ambil barang sedikit aja, sekali kena potongan sedikit ya, sekali returan nggak balik dikit aja, sekali ada pencurian lah, atau ada musibah lah ya, nggak lewat karena tipis banget mainnya. Ya tapi ini balik lagi pilihan sih. Cara dagang kan, cara bisnis ya. Banyak banget jurusnya gitu, nggak ada jurus yang fix harus kayak gini. Cuman ini adalah cara yang memang kita lakukan ya Om ya, untuk bisa survive sampai sekarang. Iya sih, kalau saya sih itu. Kalau memang ada tipe-tipe orang yang ingin menjual quantity ya. Jadi kita nggak bisa salahin. Memang mereka alirannya seperti itu ya. Mereka pokoknya paketnya banyak, untungnya tipis. Yang penting kelihatan banyak gitu ya. Tapi ya itu, balik lagi kalau teman-teman masih ke aliran itu, sebaiknya dihitung dulu resiko dan operational cost ya. Jadi itu yang paling penting. Itu yang jarang orang dihitung ya. Seperti tadi resikonya seperti apa? Barang hilang, retur nggak balik ya, rusak ya, seperti itu ya. Ditukar, barangnya ditukar ya. Datang-datang barangnya ditukar ya. Kemarin barang saya baru hilang sih. Tapi saya tenang-tenang aja sih. Saya pernah post sih ya. Jadi barang mainan piano harga 200.000 balik, saya nggak ngecek. Ya, percaya aja biasanya kan, pakai si cepat tuh. Ya udah taruh aja di situ. Terus besok ada karyawan saya cek, ini kok enteng banget ya? Ini barang enteng banget, coba buka. Ternyata kosong. Udah semingguan tuh baru kita tahu. Waduh, gawat ini, gue bilang malingnya banyak. Dari dulu memang ada sih malingnya ya. Memang ada sih dari dulu ya. Cuman ya kalau saya, karena saya margin cukup, saya nggak begitu terlalu fokus dengan hal-hal seperti ini ya. Mendingan kita fokus di mana kita berjualan lebih banyak. Hal-hal seperti ini memang banyak, orang-orang barang hilang dan sebagainya ya. Tapi saya rasa nggak sampai 1%, nggak sampai 1% sih, nggak sampai 1%. Jadi percuma kalau kita fokus di hal-hal kecil yang nggak sampai 1%, kita fokus di situ. Gimana sih supaya orang nggak ini? Percuma ya. Lebih baik kita fokus di 99%-nya yang bisa kita kembangkan. Ya, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Ini kan hal-hal kecil, udah biarin aja. Kalau memang terjadi sering-sering, baru kita pikirin. Ya kan, gitu aja. Gitu aja. Tapi kita lebih fokus ke sini dulu. Nah, bukannya berarti kita nggak pikirin, tapi nanti kita take note, nanti kita kembangkan. Gimana supaya orang nggak bisa nyolong. Ya, seperti itu. Tapi jangan terlalu dibuangkan waktu di sana. Menurut saya sih itu. Kalau saya sih gitu ya. Di tempat saya gitu, ya udah kita fokusin di sini dulu, biar jualan lebih banyak, gitu aja. Tapi bukan berarti langsung matiin COD kan, karena hal seperti ini? Oh enggak. Justru COD itu nggak boleh dimatiin sih menurut saya ya. Karena itu memang ada resikonya ya, apalagi yang orang yang nggak paham ya. Karena gini, pembeli di Indonesia memang mereka belum paham sistem COD. Ya, yang mereka paham adalah gua terima barang, kalau cocok baru gua bayar. Ya, dan kalau di marketplace kan berbeda. Di marketplace artinya gua terima barang, bayar dulu, cocok nggak cocok, baru kita komplain. Seperti itu. Ya. Tapi pemahaman orang di pembeli ini berbeda. Jadi kita menurut saya belum teredukasi. Ya, belum teredukasi banget. Ya. Yang ada mereka cuma pikir barang yang gue terima harus cocok baru gue bayar. Ya, yang kemarin sempat viral ya, teman-teman tahu pasti ya, viral udah beberapa kali lah. Barangnya nggak cocok, gue nggak mau bayar, ini kembaliin. Kan nggak boleh. Ya peraturannya kan mereka bayar dulu, cocok nggak cocok, komplain nanti. Sama aja kan? Sebenarnya seperti itu. Ya, kembali lagi, kenapa bisa terjadi COD? Ini kalau di Malaysia, ini kemarin setahu saya di Lazada Malaysia itu COD sudah dimatikan. Setahu saya ya, tapi saya nggak tahu kalau kemarin, waktu kemarin saya pergi ke Malaysia sama timnya Lazada University, mereka cerita seperti itu. Mereka sudah dimatikan, karena mereka lihat
COD-nya cuma mengambil porsi sedikit doang. Ya, seperti itu ya. Nah, kenapa di Indonesia ada COD? Karena, mohon maaf, banyak seller-seller yang tidak bertanggung jawab, menurut saya itu. Ya, banyak seller-seller yang mungkin ingin menipu, ya, dan sampai sekarang juga ada.